Halo, selamat malam, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, saya sebagai masyarakat biasa, Pak, saya asal dari Nusa Tenggara Timur, saya di Pulau Flores, Kabupaten Manggarai Timur, Pak. Tapi saya merantau di Kota Makassar. Saat ini kami sangat susah, Pak, dalam kehidupan ini. Baik dalam perekonomian kami, karena gaji kami sekarang ini tidak menentu. Saya juga eh, pekerjaan sudah tidak tahu arah. Jadi eh, yang saya harapkan kepada Bapak Jokowi, tolong Bapak tegaskan, Pak. Karena kami ini selalu pulang juga di Kabupaten Manggarai Timur, di Pulau Flores itu. Kami melalui kapal, kapal laut, Pak. Kalau kamu pulang, yang kami harapkan ini, Pak, dan mungkin ini satu pertanyaan bagi saya, terutama kepada Bapak Jokowi sebagai Bapak Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan Bapak ini bisa mendengar, Pak. Sebentar lagi saya taruh di YouTube ini, Pak. Bapak lihat di YouTube, Usman Ali Channel, Pak. Jadi ada keluhan kami di sini, Pak, sebagai masyarakat yang selalu pulang naik kapal, kapal laut, Pak. Jadi yang paling kami rasa berat di aturan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini, menurut kami tidak pro rakyat, Pak. Terutama di PCR atau rapid test itu, atau antigen. Karena saya lihat sekarang ini, Pak, terutama di Kota Dayang Makassar, jadi eh, sepertinya antigen itu atau rapid test itu seperti ladang bisnisnya, Pak. Jadi harapan saya kepada Bapak Jokowi, tolong tindak yang tegas, Pak, terhadap oknum-oknum yang berbuat semena-mena. Dan saya juga tidak mengerti, Pak, dan saya tidak paham karena saya masyarakat biasa ya. Karena kalau saya lihat selama ini, Pak, ini rapid test atau antigen ini seperti ladang bisnisnya orang-orang tertentu. Bahkan kami juga tidak tahu apakah dia dokter atau apa yang antigen itu. Jadi saya baru-baru pulang ini, pulang kampung. Yang saya harapkan kepada Bapak Jokowi, tolong tegas, Pak, aturannya itu. Berapa sebenarnya biaya yang sebenarnya? Jangan seperti ladang bisnis ini COVID-19 ini. Kami ini rakyat sudah menderita, Pak. Kami sudah di PHK, jadi kami pulang kampung. Kami sudah tidak punya uang, hanya uang kapal saja. Tetapi kami tidak bisa pulang juga kalau kami tidak rapid test. Karena itu aturannya. Kami bukan tolak untuk ke rapid test atau antigen ini, Pak. Cuma yang kami berat sekarang ini antigen itu dibebankan kepada masyarakat. Makanya saya bilang, Pak, ini kebijakan ini tidak pro rakyat. Ya mungkin bagi orang kaya, Pak, tidak berat lah kalau eh, rapid testnya itu seperti ladang bisnis. Saya baru-baru pulang ini ke Flores, Pak, melalui kapal laut. Jadi kami kayak ditawar-menawar. Di tempat lain ada yang 70, Pak, ada yang 60, ada 50, ada yang 250, ada yang 500, bahkan ada yang 1 juta.
Nah, pertanyaan saya sebagai masyarakat awam kepada Bapak Presiden Jokowi sebagai Bapak pelindung masyarakat seluruh Indonesia ini, Pak, apakah aturan ini Bapak sendiri yang berikan atau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Pak? Kalau memang ini kebijakannya Bapak, tolong Pak, perhatikan rakyatnya. Kami sudah cukup menderita. Kami ini, kalau kami tidak kerja di Kota Makassar, pulang kampung, uang hanya cukup untuk ke kapal, tetapi ya kami harus tampung lagi untuk ke uang ya, uang rapid testnya. Ya, itu rapid test itu tidak tahu juga. Jadi apakah rapid test ini ada undang-undang yang atur atau tidak ada undang-undangnya? Kalau memang tidak ada undang-undang yang atur, Pak, soal ketentuan-ketentuan biaya di setiap puskesmas atau di apotik atau di mana tempat-tempat yang tertentu itu. Kalau memang tidak ada undang-undangnya, ya supaya saya juga buka, Pak, biar saya buka sendiri. Jadi saya beli saja itu tusuk telinga itu. Ya, saya kasih masuk saja itu. Karena kalau saya lihat sekarang ini Pak, kayak Indonesia ini sudah tidak punya hukum. Sudah tidak punya undang-undang yang menentukan. Di toko sana rapid testnya ada yang 60 Pak. Ada yang 70. Ada yang 80. Jadi ada juga yang 100, ada yang 250 Pak. Jadi kami ini masyarakat ini yang tidak tahu apa-apa. Ini kami tidak tahu. Apakah ini diatur oleh undang-undang atau tidak ada undang-undangnya yang mengatur ini rapid test atau PCR ini. Kalau memang ada undang-undangnya Pak, kenapa undang-undang itu tidak tegas? Undang-undangnya berapa? Jadi kami ini tidak tahu undang-undang Pak, kami ini masyarakat bodoh. Yang kemana saja kami dibawa ya kami mau. Jadi rapid test ini sekarang ini lumbung orang-orang yang tertentu Pak. Jadi virus corona ini semakin hari semakin banyak yang meninggal. Jadi semakin lama rapid testnya tidak akan hilang di Indonesia ini. Jadi kalau kami pulang harus rapid test lagi dulu. Jadi kalau tidak rapid test tidak bisa naik kapal Pak. Sementara rapid testnya jadi tidak ditentukan oleh undang-undang sehingga oknum-oknum yang tertentu itu berbuat semena-mena. Jadi ada di sana di apotik sana 70, ada di situ 60, ada di sana lagi yang 300. Jadi kalau kami yang kena 250, ya habis kami. Tapi kalau Bapak punya aturan ini, tolong Pak tegaskan seluruh warga negara Indonesia yang mengatasnamakan dokter atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu untuk merealisasikan atau merevisi kembali Pak undang-undang yang ditentukan itu. Itu kalau ada undang-undangnya. Tapi kalau tidak ada undang-undangnya ya negara ini negara amburadul. Jadi kami juga tidak tahu ya siapa yang mengambil kebijakan ini menyangkut rapid test atau antigen ini. Apakah orang-orang tertentu atau Bapak Presiden sendiri? Jadi kalau memang Bapak Presiden yang mengambil kebijakan ini Pak, tentu ada undang-undangnya. Menyangkut soal biayanya berapa, baru batas waktunya itu rapid test sampai berapa hari. Karena ini kecelakaannya ini Pak, rapid test ini renggang waktu. Jadi cuma 24 jam. Jadi kalau 24 jam itu kita telat, berarti besok kami rapid test ulang. Jadi itu tidak ada kebijakannya. Berarti kami rapid test ulang, baru uang lagi. Jadi seperti kami ini yang rantau ini Pak, yang kerja di tanahnya orang, jelas kami pulang kampung. Apalagi kerja kami sekarang ini tidak menentu. Jadi kalau kami pulang ya rapid test. Rapid test ini itu tadi. Jadi kami masuk di lubang buaya.
ada yang tinggi, ada yang eh, murah. Jadi harganya amburadul. Jadi tidak tahu undang-undangnya apa. Jadi saya minta tolong Pak kepada Bapak Jokowi dengan segala hormat. Nama saya Usman Alis Pak. Saya berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Jadi kami ini dilahirkan oleh kedua orang tua yang miskin, sehingga kami rantau. Jadi kalau kami dirantau juga ini tidak menentu sekarang. Jadi kami harus pulang kampung. Tapi kami minta tolong Pak kepada Bapak Jokowi sebagai Bapak Presiden negara Republik Indonesia ini, tolong Pak. Kalau memang Bapak punya kebijakan ini menyangkut rapid test atau PCR ini, ya tolong Pak tegakkan aturannya kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Karena ini saya lihat rapid test ini seperti ladang bisnis Pak. Bahkan banyak sekali, ada tiap lorong ada. Tapi beda-beda harga Pak. Bahkan ada yang tawar-tawar di sini Ki. Apalagi kalau kami begini Pak, kalau kami pulang kampung, jadi kalau dekat pelabuhan itu rapid testnya itu, apalagi kapal sudah sandar di pelabuhannya, tiba-tiba kami mau rapid test, mau jalan. Kan itu kan batas waktu Pak, 24 jam saja. Tidak sampai 24 jam lah. Jadi pasti kami di pelabuhan saja kami rapid testnya. Di situ tinggi, dikasih harga. Jadi kalau di luar sana harganya cuma 60-70, ya di situ hampir 200-an. Tapi jelas kami harus beli. Jadi ini kami sebagai masyarakat ini merasa bahwa kebijakan-kebijakan ini tidak pro rakyat, Pak. Kami ini sudah menderita, sudah di PHK, ditambah lagi beban. Jadi oleh oknum-oknum tertentu. Jadi cuma saya tidak bisa untuk sebut oknum-oknumnya ya. Apakah betul ini oknum-oknum yang mengatasnamakan COVID ini dalam bisnisnya. Tetapi kami tidak tahu juga undang-undangnya yang menentukan harga rapid test ini berapa. Jadi saya minta kepada Bapak Jokowi, tolong Pak. Jadi tegakkan keadilannya Bapak di negara NKRI ini sehingga masyarakatnya sejahtera Pak. Jangan karena COVID ini jadi kita ini hilangkan kita punya undang-undang yang sudah diatur oleh negara ini. Jadi kami sebagai masyarakat mengharapkan kepada Bapak supaya tindak tegas Pak terhadap oknum-oknum yang berbuat tidak sesuai dengan undang-undang negara ini. Begitu juga semua bantuan-bantuan itu Pak. Jadi kadang kami ini, jadi yang saya heran ini Pak, bantuan juga ini seperti BLT, sembako. Jadi begini Pak, kami juga tidak tahu Pak, karena yang kami tahu kami ini warga Indonesia. Jadi banyak sekali warga dari Flores itu yang notabene mereka punya KTP dari Flores Pak, dari Manggarai, dari pokoknya Pulau Flores, ya, yang rantau di Kota Makassar. Saya juga selalu saya punya KTP ke Makassar Pak, memang Makassar. Tapi ada saudara-saudara saya yang KTP-nya dari Manggarai, jadi bukan di Makassar. Nah sekarang untuk menerima sembako mereka itu pasang susah. Kenapa? Karena yang diaturkan oleh tiap kota itu seperti di Makassar ini harus KTP dari Kota Makassar sendiri, tidak bisa dari Manggarai. Nah pertanyaannya saya ini Pak, apakah dia itu bukan warga negara Indonesia? Yang sebenarnya disitulah letaknya bagaimana aturan itu Pak. Jadi kalau yang orang rantau itu tidak mungkin dia pulang, apalagi kalau PPKM atau PSBB, jadi kita dibatasi untuk pulang. Jadi transportasi laut, udara tidak bisa pulang Pak. Yang jelas kita tidak makan dong, karena kita tidak kerja. Jadi jelas kita harus harap bantuan dari pemerintah. Tapi kalau aturannya pemerintah seperti itu juga, jadi harus KTP dari sana, ya tidak boleh terima sembako di Makassar, kalau bukan KTP-nya di Makassar. Harus KTP di Makassar baru terima sembako. Jadi pertanyaannya apakah mereka ini yang KTP-nya dari Manggarai ini Pak,
tidak bisa diterima di Makassar. Nah sekarang pertanyaannya, apakah mereka bukan warga Indonesia? Bagaimana kalau mereka mau pulang sementara PPKM atau PSBB? Jadi banyak sekali keluarga-keluarga saya ini Pak, ini fakta Pak. Kalau Bapak tanya datanya apa? Saya tidak punya data yang saya pegang sekarang ini, tapi saya pengalaman saya seperti itu Pak. Kan saya urus juga dulu. Saya urus saya punya keluarga-keluarga itu, tapi tidak terima di kantor lurah. Ya, dan yang saya minta ini Pak, kalau memang Bapak mau ada para petugas atau apa segala macamnya mau tanya data saya tidak punya data. Tapi saya punya data dalam hati. Di mana kita rasakan itu, seperti rapid test itu. Tolong Bapak Presiden, tolong pantau betul-betul pantau itu Pak, soal rapid test atau PCR itu. Jadi seperti ladang bisnis di Indonesia ini. Jadi kami ini masyarakat biasa, supaya ini virus corona ini hilang di muka bumi ini Pak. Tetapi bagi orang yang mau bisnis itu Pak, dia berdoa terus supaya ini COVID-19 ini terus ada. Karena kalau terus ada ini COVID-19 Pak, terus ada dia punya ini bisnisnya. Jadi saya minta Pak, tindak tegaskan kan itu. Bila perlu Pak, kami minta supaya ini PCR atau rapid test ini dihilangkan saja uangnya. Jadi gratis seperti vaksin itu. Dan baru-baru ini Pak saya pulang ke Flores. Jadi yang saya anehnya kok antigennya itu atau PCR-nya itu diperiksa sementara vaksinnya tidak diperiksa. Karena mungkin saya pikir vaksinnya itu kan gratis. Jadi tidak ada uangnya. Jadi kalau yang antigen itu atau rapid test itu ada uangnya. Jadi harus diperiksa ketat itu yang ada uangnya. Jadi kalau tidak ada itu rapid testnya harus pergi rapid test. Ada tempatnya dia itu yang jual tiket juga. Jadi atau yang apa itu. Jadi dia bilang pergi rapid test dulu. Kalau tidak rapid test kau tidak bisa jalan. Sampai di kapal Pak kami tidak periksa vaksinnya. Tapi kami periksa anunya. Periksa dia punya antigennya. Karena itu ada uangnya. Karena kalau kami tidak ada berarti dia kami antigen di situ. Jadi yang jelas tidak bisa kami lari lagi. Tidak mungkin tidak ada waktunya. Kau mau jalan mana jamnya untuk berangkat kapal. Mana jamnya untuk rapid test. Jadi berapa saja dia kasih di situ. Ya jelas kami mau. Jadi inilah yang kami minta Pak. Saya harap kepada Bapak Presiden Jokowi. Jadi supaya kebijakan ini Pak dari pemerintah ini. Kalau memang ada aturan undang-undangnya. Tolong terapkan undang-undang yang betul-betul. Seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat Pak. Terutama bagi orang-orang tertentu yang berbuat semena-mena sehingga memberatkan bagi masyarakat. Malam hari ini saya titikkan pembicaraan saya Pak. Tolong Bapak Jokowi sebagai Bapak Presiden negara NKRI ini, kami sebagai masyarakat ini Pak mengeluh. Dan memohon kepada Bapak supaya tegaskan aturannya Bapak. Jadi bagi oknum-oknum yang berbuat sesuatu semena-mena itu tolong Bapak lihat Pak. Supaya masyarakat aman juga, sejahtera. Yang saya minta malam hari ini Pak, bila perlu ini rapid test atau antigen ini Pak, hilangkan saja uangnya, gratis saja seperti vaksin. Apa bedanya vaksin dengan antigen ini? Antigen ini vaksin sama kok obatnya. Jadi saya harap supaya dua-duanya ini gratis saja Pak, supaya semua masyarakat ini enak. Jadi supaya tidak dibebani lagi. Karena ini antigen Pak, bukan pemerintah yang tanggung juga uangnya untuk bayar antigen ini. Pasti masyarakat sendiri. Mana dia sudah PHK, baru sudah beban hidup ekonomi. Banyak yang bunuh diri sekarang Pak. Gara-gara apa? Karena kesulitan ekonomi. Banyak yang begal. Banyak yang mencuri. Kenapa? Karena kesulitan ekonomi Pak. Malam hari ini Pak, saya Usman Alis. Jadi saya minta kepada Bapak sebagai warga negara Indonesia, saya harapkan kepada Bapak Presiden sebagai Bapak Pimpinan Republik Indonesia, NKRI harga mati bagi kami Pak. Tapi NKRI tidak mau mendukung bagi oknum-oknum yang meresahkan masyarakat, yang merugikan masyarakat, yang melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia. NKRI Ibu Pertiwi dalam hati Pak. Malam hari ini saya ucapkan kepada Bapak Jokowi, kalau salah ini pembicaraan saya Pak, mohon dimaafkan. Saya minta maaf, selamat malam, salam sejahtera, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.